Sejarah gereja Kalimantan Evangelis yang ada di Kalimantan khususnya yang sering kita kenal sebagai GKE di Pulau Borneo ini tidak terlepas dari jasa-jasa para jending-jending dan para misionaris yang mengejarkan pengabaran Injil di Kalimantan sehingga terbentuknya gereja GKE di Kalimantan ini sendiri. Sejarah gereja Kalimantan Evangelis atau yang lebih dikenal dengan GKE ini dimulai pada abad ke-19 ketika di Eropa kebangkitan kesadaran untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia pada saat itu. Abad ini sering dikenal juga sebagai abad agung untuk pekabaran Injil. Dalam pekabaran Injil ini sendiri di Kalimantan terbagi dari 4 periode. Periode yang pertama pada sekitar tahun 1835 hingga 1920 yang dikenal dengan GEA Malay atau kepanjangannya yaitu Rheinische Mission Engelschaft atau RMG CHD. Misi suku Dayak di Kalimantan saat itu dimulai oleh Cending Vermen dengan mengirimkan 2 misionaris dari Jerman yaitu Heyer dan Bernstein ke Batavia atau lebih dikenal sekarang dengan sebutan Jakarta pada sekitar 13 Desember 1803. Namun sayang sekali pada saat itu Heyer harus kembali ke Jerman karena sakit. Setelah sekitar 6 bulan mereka bertemu kembali di Hindia Belanda. Bernstein diizinkan pergi ke Kalimantan. Setelah berlayar selama 44 hari dengan kapal dagang Arab, Bernstein mencapai Banjarmasin pada tanggal 26 Juni 1835. Kemudian 6 bulan kemudian, 3 misionaris Jerman yaitu Becker, Haprecht, dan Kurzmann. Selama beberapa bulan, Bernstein memiliki beberapa perjalanan ke pedalaman Kalimantan untuk menjajaki kemungkinan bagi pelaksanaan pemberitaan Injil. Dalam perjalanan tersebut di Gohong, yaitu Kahayan Hilir Kalimantan Tengah, upacara ongkat pertukaran Hangkat Hompahari Hatunding Daha dengan Temanggung Ambo Nikodemus, kepala suku setempat. Sejak saat itu Bernstein dianggap saudara oleh orang Dayak, bertukar darah dengan kepala suku Dayak. Setelah sejumlah awal itu, selanjutnya Bernstein bersama dengan beberapa misionaris membuka stasi atau pangkalan PI di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Pangkalan atau stasi pekabaran Injil yang pertama di Pulau Kalimantan adalah Betabara. Ini terletak di tepian Sungai Morong, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Disinilah pertama kali diadakan baptisan di Kalimantan, yaitu pada tanggal 10 April 1839 oleh Haprecht. Namun pada saat itu periode pertama di Kalimantan mengalami banyak cobaan berat, yaitu Kesultanan Banjarmasin Hidayat pada tanggal 1 Mei 1859 melakukan pemberontakan untuk mengusir pemerintah Belanda, sehingga terefek kepada misionaris Jerman, yaitu 4 misionaris, 3 istri dan 2 anak mereka terbunuh saat itu. Misionaris dan Rottwingen dan istri mereka, misionaris dari Kin dan istri mereka, dan 2 anak terbunuh di Tanggohan. Misionaris Hamster dan istri dibunuh di Pendai Alai. Sementara itu misionaris Klamer di Tamiang Layang putus asa dan tertarik pada pemimpin Dayak. Selanjutnya kita masuk pada periode kedua, yaitu tahun 1920 hingga 1935 yang dipimpin oleh Basler Missioganese Elshab BM. Pada saat itu Perang Dunia I berimbas pula pada RMG yang membawahi misionaris yang ada di Kalimantan. Badan ini tidak lagi membiayai pelaksanaan PI baik di Kalimantan bahkan di Sumatera pada saat itu, sehingga dikirimlah jending dari misionaris ini, sebuah badan jending di bawah Swiss yang bernama Basler Missioganese BM. Maka disepakatilah bahwa mereka mengirim 4 misionaris, yakni di Pangkalan Induk, misionaris Hengking di Banjarmasin, Weiler di Tamiang Layang, Kunhle di Mengkatip, dan Huber di. Disinilah masuknya pada periode yang ketiga, yaitu periode lahirnya Gereja Dayak. Proklamasi berdirinya Gereja Dayak Evangelis dilaksanakan pada persidangan Sinode Umum di Kuala Kapuas yang berlangsung sejak tanggal 2 hingga 6 April 1935. Persidangan tersebut dihadiri oleh 30 orang Kristen Dayak dan 8 orang penginjil jending.
Dalam persiapan tersebut, pada tanggal 4 April 1935 pukul 12 siang telah disahkan secara resmi Peraturan Gereja 1 Gereja Dayak Evangelis. Inilah tanggal yang dinyatakan sebagai berdirinya Gereja Kalimantan Dayak Evangelis, disingkat GDE, sebagai gereja yang berdiri sendiri. Kemudian pada tanggal 5 April 1935 bersamaan dengan genap 100 tahun pekabaran Injil di Kalimantan, ditahbiskan 5 pendeta pertama lulusan GDE Sekolah Teologi ya Banjarmasin di gedung Gereja Hamputang, Kuala Kapuas. Pengetusan berkat dan pentahbisan suci 5 pendeta Dayak pertama yang dilakukan Jending Basel oleh Inspektur Sir H. Hingga masuklah pada periode keempat inilah, yaitu periode perubahan nama GDE menjadi GKE yang kita kenal sekarang Gereja Kalimantan Evangelis. Atas dasar kesadaran oikumenis dan semangat nasionalisme, maka Sinode Umum GDE kelima di Banjarmasin pada tahun 1950 seiring dengan masuknya GDE menjadi anggota Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau disingkat dengan DGI. Nama Gereja Dayak Evangelis GDE diganti menjadi Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE. Gereja ini tidak lagi membatasi diri sebagai gereja suku yang terbuka untuk semua orang yang ada di, sehingga pada tahun 1960 GKE perluas wilayah pelayanan yaitu ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Dengan demikian, sejak itu kawasan pelayanan GKE mencakup seluruh wilayah Kalimantan, sehingga GKE ini cukup meluas di Pulau Kalimantan ini sendiri. Itulah sejarah dari GKE, dari dimulainya pekabaran Injil hingga sekarang adanya berdirinya gereja GKE.